Potongan video live TikTok ini menyebar cepat, memicu amarah, dan membuat satu nama kembali jadi bahan perdebatan nasional. Dewi Persik, penyanyi dangdut yang tak asing dengan kontroversi, kali ini disorot bukan karena karya, melainkan karena ucapannya soal banjir di Aceh dan pandangannya tentang kepemimpinan nasional. Dalam siaran langsung tersebut, Dewi Persik menyebut Aceh sebagai wilayah yang ia anggap terlalu berisik saat menyuarakan kondisi bencana. Pernyataan ini langsung memantik reaksi karena disampaikan di tengah musibah yang menelan banyak korban dan menyisakan duka mendalam. Ia lalu membandingkan situasi Aceh dengan daerah lain seperti Jember dan Lumajang yang menurutnya belum mendapat perhatian langsung dari Presiden. Bagi sebagian publik, perbandingan itu terasa tidak tepat. Bencana bukan ajang adu perhatian, melainkan soal kemanusiaan. Setiap wilayah punya skala, risiko, dan dampak yang berbeda. Namun, ucapan Dewi Persik justru dianggap mengaburkan esensi empati itu sendiri. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi gak berisik. Iya, yang Gunung Semeru. Coba. Ya setidaknya kalau misalkan nggak ngasih bantuan secara energinya buat korban-korban bencana, ya setidaknya donasi lah. Kalau misalkan nggak punya duit, jarinya dipakai yang baik-baik, bukan malah memecah belah rakyat. Kontroversi tak berhenti di situ. Dalam live yang sama, Dewi Persik juga melontarkan pandangan bahwa Prabowo Subianto seharusnya menjabat sebagai presiden seumur hidup. Memfitnah presiden, kasihan. Bukan masalah ini ya. Maksudnya aku cuma menengahi di sini tuh dalam arti bukan waktunya sekarang itu siapa yang paling oke, siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak bantuannya. Tapi bagaimana kita itu bersinergi, kita itu bermasyarakat, kita itu bersatu, bukan saling berantem-beranteman. Yang ini, yang itu, yang ono. Aduh, kayaknya aku apalagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan karena memang tempatnya medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngeliat gitu kan. Tapi ya Allah, pada nir empati banget yang ngata-ngatain. Makanya ya mungkin ada kepentingan kali, ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sih kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Pernyataan sensitif ini langsung memicu perdebatan baru, memperluas kritik yang sebelumnya fokus pada isu bencana. Kolom komentar pun memanas. Banyak warganet menilai Dewi Persik tidak bijak dalam memilih kata, apalagi di tengah suasana duka. Ada yang menyebut pernyataannya justru memperkeruh keadaan dan berpotensi memecah empati publik. Warganet lain mengingatkan bahwa skala bencana di Aceh melibatkan wilayah luas dan kondisi geografis yang kompleks, sehingga tak bisa disamakan dengan daerah lain. Nada kritik semakin keras ketika sebagian netizen menyinggung soal luka batin para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Bagi mereka, ucapan figur publik punya dampak besar, dan satu kalimat saja bisa terasa menyakitkan. Selebgram asal Aceh, Cut Wahyuni Rosita atau Cut Bul, ikut menanggapi. Ia meminta masyarakat tak perlu meladeni pernyataan Dewi Persik yang dinilai kerap memancing kontroversi. Dengan nada menyindir, Cut Bul mengajak publik untuk tidak larut dalam kegaduhan yang sama. Teman-teman, kalian itu nggak usah ngeladeni kalau seandainya Kak Dewi Persik banyak bacotnya. Dia nyanyi aja banyak salah lirik guys, apalagi sempat minum 1.500 liter ya per hari. Kalian bayangkan aja gimana gembung perutnya. Terus ngapain juga kita harus ngeladeni dia. Jadi untuk Kak Dewi Persik yang terhormat ya, kamu kalau emang nggak tahu kondisi Aceh, mending diam aja deh. Kamu tuh lebih bagus hafal lirik lagu yang sesuai dengan liriknya, ketimbang kamu banyak bacotnya, lagu aja banyak salahnya. Jadi untuk Kak Dewi Persik yang terhormat ya, yang paling super duper lincah, saking lincahnya air aja 1.500 liter per hari ya. Kita aja bingung nih, 1.500 liter per hari ambil di mana?
Ya, kamu nggak tahu bagaimana kondisi Aceh. Kita tuh sangat berempati dan simpati terhadap bencana. Tapi statement kakak itu membuat warga Aceh itu sakit hati. Mending kamu hafal lirik lagu aja daripada ngurus Aceh. Buat Mbak Cutbul atau siapa itu, Mbak kan merasa lebih pintar dari saya, lebih oke dari saya, lebih smart, ya kan? Nah, perutnya nggak pernah kembung karena nggak pernah minum air 1.500 liter. Kalau saya harus pakai air 1.500 liter dulu biar jadi kuntilanak duyung, Mbak. Sesuai dengan film saya. Kalau Mbak jadi duyung kan nggak mungkin bisa, gitu kan? Karena mohon maaf nih, gitu. Kalau misalkan Mbak jadi duyung kan jadi kayak dugong, gitu. Jadi ya minimal Mbak, kalau misalkan mau bicara tentang saya, kan ada video saya itu, kan ketika saya lagi live di TikTok, ya komenannya juga harus dikeluarkan juga. Nah, kenapa Dewi Persik mengeluarkan kata-kata itu, ya? Jadi biar enak, jadi nggak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong bingung orang memahami gitu, ya kan? Bukan kali pertama Dewi Persik berada di pusaran kontroversi. Jejak panjangnya mulai dari konflik dengan sesama selebriti, persoalan pribadi, hingga pernyataan-pernyataan sensasional membuat publik terbelah antara yang membela dan mengkritik. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Dewi Persik terkait maksud ucapannya. Namun satu hal kembali ditegaskan dari polemik ini, di tengah bencana dan luka kemanusiaan, empati bukan pilihan, melainkan keharusan. Dan ketika suara publik figur terdengar keras, dampaknya bisa jauh lebih luas dari yang dibayangkan.